Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Buntar Spiro, teman-teman. Kali ini seperti biasa kita akan melakukan aktivitas sport fishing lagi. Karena lauk di rumah sudah mulai habis, kita sudah makan ikan kering. Jadi kita terjun lagi mencari ikan. Mudah-mudahan ada hasil untuk kita bakar-bakar di rumah, teman-teman. Oke, seperti apa perburuan kali ini? Tetap saksikan. Pada perburuan kali ini saya menelusuri pinggir karang depan rumah saja. Karena mengingat kondisi cuaca yang masih belum stabil dan spot yang biasa kami tempati juga pastinya airnya sangat keruh. Jadi kita memilih yang dekat-dekat saja. Setelah kurang dari 5 menit mendayung kami sampai ke spot. Jadi langsung saja bersiap-siap. Setelah semua peralatan sudah terpasang dengan sempurna, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita menjelajah spot ini bersama-sama dan mari kita mencari rezeki, teman-teman. Kondisi air di spot ini juga sedikit agak keruh, tapi jarak pandang masih lumayan, jadi kami tetap melanjutkan perburuan. Setelah selesai merel spergan, terlihat ada ikan doktun yang melintas, tapi ikannya sangat cepat sekali sehingga saya tidak bisa mengejarnya. Oke, penyelaman pertama hari ini langsung di kedalaman 8 meteran. Semoga pada penyelaman pertama hari ini ada ikan yang bisa saya bawa ke permukaan. Turun ke dasar dengan pelan sambil menyesuaikan tubuh dengan tekanan air laut. Di arah depan terlihat kawanan ikan kulit pasir yang lumayan banyak. Setelah mencapai dasar, langsung ada ikan target mendekat. Sambil mengarahkan spergan dan setelah ikannya mendekat, mata panah diluncurkan dan buat. Tembakan pertama hari ini berhasil mengenai sasaran. Kembali ke permukaan dan selamatkan hasil pertama hari ini. Untuk ikan yang saya dapatkan adalah ikan golden trevally yang berukuran sudah lumayan besar. Sepertinya di spot ini ikan golden trevally sudah mulai kembali berdatangan, teman-teman. Ya, karena biasanya spot ini akan dihuni ikan trevally ketika peralihan antara musim barat ke musim timur, yaitu mulai dari akhir bulan 2 dan bulan 3. Di setiap perburuan kita akan selalu bertemu dengan penyu. Bukan hanya satu ekor, tapi ratusan ekor penyu bisa kita jumpai saat berburu ikan di spot ini. Karena hampir sekeliling pinggir karang di pulau ini dihuni oleh penyu, teman-teman. Kembali lagi menyelam, kali ini saya turun di kedalaman sekitar 10 meteran, berharap ada ikan target yang muncul di sini. Sampainya di dasar terlihat banyak kawanan ikan yang bermain di arah depan. Semoga saja ada ikan target yang muncul di balik kawanan ikan-ikan ini. Setelah cukup lama menunggu, terlihat ada beberapa ekor ikan red bass yang berenang di antara ikan kulit pasir ini, teman-teman. Semoga saja ikannya mendekat. Pandangan saya alihkan ke arah lain, karena biasanya teknik ini juga berfungsi untuk mendapatkan ikan red bass. Dan tidak berselang lama saya kembali memalingkan pandangan ke ikan dan terlihat ikannya mendekat. Dengan jarak yang masih cukup jauh, spergan saya tembakkan, tapi sayangnya tidak mengenai sasaran. Bidikan saya terlalu mengarah ke bagian kepala, sedangkan terlihat ikannya sudah mulai berbelok sebelum mata panah sampai ke ikan targetnya, teman-teman.
Menyelam lagi ke dasar dan terlihat ada beberapa ekor ikan doktun dan trevally yang berenang searah jarum jam. Di sini saya mencoba menargetkan ke ikan trevally. Setelah ikan trevally-nya masuk ke dalam jarak tembak, spurgun saya arahkan dan setelah posisinya sudah pas, mata panah kembali diluncurkan dan doar. Mata panah kembali mengenai sasaran. Tapi sayangnya saat saya kembali ke permukaan, ikannya malah terlepas. Mungkin mengenai tipis badan ikan ini. Sayang sekali teman-teman. Saya kembali ke dasar dan ikan redbass masih terlihat di depan sana, tapi jaraknya sangat jauh sekali. Percobaan kali ini saya kembali menyelam dan sedikit lebih dalam untuk mendekat ke ikan redbassnya. Tapi semakin aku menyelam dalam, ikan redbassnya juga semakin menjauh. Dan di depan hanya terlihat ikan kulit pasir dan ikan sweat lips, tapi masih berukuran kecil. Ada ikan kakap malam mendekat yang berukuran sudah lumayan besar, tapi saya tidak menyadari adanya ikan ini teman-teman. Tetap semangat 45, semoga kali ini ada ikan target yang bisa saya dapatkan, supaya ikan trevally punya teman curhat di atas perahu. Kali ini saya menyelam hanya di kedalaman 5 meteran saja, karena batu yang saya tempati kali ini memiliki pinggiran yang sedikit curam dan tempat nongkrong di sini juga sangat bagus. Cocok sekali ditempati menunggu ikan target. Dan biasanya di sini juga kadang muncul ikan bluefin dan ikan kakap. Ikan-ikan kecil dan ikan kulit pasir adalah view yang sangat bagus kita pandangi supaya kita tidak begitu bosan menahan napas menunggu doi balas chat. Sesekali pandangan saya alihkan ke arah kanan dan ke kiri, siapa tahu ada ikan target yang mendekat. Dan tidak lama terlihat ada ikan target berenang santai di bawah sana. Saya langsung fokus memandangi ikan ini sambil mengerahkan spurgun ke depan dan tidak lama ikan target pun mendekat. Saya bergegas mendekat ke ikannya dan melepaskan tembakan. Boom! Mata panah saya berhasil mengenai sasaran teman-teman. Ikannya sedikit memberikan perlawanan. Saya cepat-cepat kembali ke permukaan sambil menahan tali sap supaya ikannya tidak berlari ke bebatuan dan tersangkut. Tapi apalah daya, sekuat apapun saya menahan tali sap, ikannya tetap saja tersangkut dan posisinya sedikit lebih dalam. Di sini saya mencoba menyelam untuk melepaskannya dari batu. Tapi saya tidak sampai ke dasar karena di bawah sana ada 2 ekor ikan hiu yang sedang mengintai. Baru saja saya akan turun kembali melepaskannya, tiba-tiba terlepas sendiri dan ayah saya segera menarik ikannya ke permukaan. Setelah perjuangan yang cukup panjang, akhirnya ikannya bisa kami dapatkan. Untuk ikan tangkapan kali ini adalah ikan kakap bibir panjang atau biasa disebut long nose emperor. Dan ukurannya juga sudah lumayan babon teman-teman. Diperkirakan timbangannya sekitar 4 kiloan. Setelah perjuangan menangkap ikan long nose yang penuh drama, saya kembali melanjutkan perburuan dan di sini saya berjumpa dengan kawanan ikan ande-ande yang sangat antusias menyambut saya. Mereka berenang santai sambil mengelilingi saya seakan menyapa. Ikan-ikan ini sangat jinak sekali. Momen langka seperti ini tidak boleh kita abaikan.
Dan di antara ikan-ikan ini ada ikan rainbow runner yang menarik perhatian saya, lumayan buat dijadikan lauk. Setelah posisi spurgeon sudah sejajar dengan ikannya, mata panah meluncur dan boom, ikan target berhasil didapatkan. Ikan rainbow runner sangat populer di kalangan masyarakat di kampung saya, terutama bapak dan ibu saya sangat suka dengan ikan ini, apalagi kalau dimasak dengan kuah kuning. Sangat nikmat sekali teman-teman. Di sisi lain saya menembak ikan bluefin trevally yang datang pas saya berada di pertengahan air laut dan ikannya berhasil saya dapatkan. Untuk ukurannya juga sudah lumayan besar. Ada lagi tambahan koleksi ikan di atas perahu. Terus berenang mencari ikan target, dan kali ini ada lagi ikan rainbow runner yang datang mendekat. Saya memilih ukuran yang sedikit lebih besar, dan setelah posisinya sudah pas, spurgeon ditembakkan dan ikannya berhasil kena langsung di area titik mati, sehingga ikannya tidak memberikan perlawanan sama sekali. Di beberapa daerah ikan ini biasanya disebut dengan sebutan ikan sura. Ada juga yang menyebutnya ikan sunglir dan ikan cungu. Kalau di daerah kalian apa nama ikan ini? Oke teman-teman, sebelum itu mari kita kembali ke hari sebelumnya. Karena beberapa hari yang lalu saya juga sempat berburu ikan dengan kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Angin bertiup lumayan kencang dengan sedikit ombak dan disertai hujan lebat. Tapi kondisi seperti ini bukan penghalang untuk saya berburu ikan. Yang penting kondisi air tidak keruh. Setelah sampai ke spot, saya langsung menyelam dan kondisi arus saat ini sangat kencang sekali. Ditambah hujannya semakin deras dan anginnya juga sangat kuat, membuat ayah saya kewalahan dalam mendayung perahu. Jadi saya sarankan untuk membuang jangkar supaya tidak terlalu kewalahan. Karena belum ada target yang terlihat, jadi kali ini saya mengambil sedikit video penyu yang ada di spot ini. Lumayan buat tambah-tambahan koleksi. Setelah kurang dari sejam, akhirnya saya bertemu dengan ikan golden trevally. Saya mulai mengikuti ikannya dan setelah saya yakin spurgeon saya tembakan dan dor, mata panah berhasil mengenai target dan mata panah mengenai tipis bagian ekor ikannya. Hampir saja tidak kena teman-teman. Ikan golden trevally yang saya dapatkan kali ini berbeda dengan golden trevally yang biasa saya dapatkan. Ikan ini memiliki daging yang tebal dan bintik-bintik kuning pada tubuhnya, dan garis pada tubuhnya juga samar-samar. Dan untuk daging ikan golden trevally yang satu ini itu sangat enak sekali teman-teman. Dagingnya sangat lembut. Berbeda dengan ikan golden trevally yang biasa saya dapatkan, dagingnya memang lembut tapi rasanya hambar sekali. Kalau ini ada sedikit manis-manisnya. Saat saya berada di dasar, saya melihat ikan bluefin yang sedang berenang mendekat. Tapi setelah mencapai batu yang ada di depan sana, ikannya langsung berputar arah. Meski beberapa kali saya mencoba memanggilnya dengan teknik pemanggilan ikan dan menggoyang-goyangkan spurgeon, tapi ikannya tidak peduli sama sekali.
Bergeser kurang dari 100 meter dari atas permukaan, saya melihat ada pergerakan ikan grouper di bawah sana. Saya mulai menyelam untuk mengecek ikannya. Mata saya fokus ke lubang batu ini, ikan kerapunya terlihat samar-samar di kegelapan. Saya mencoba mengarahkan spray gun, tapi tiba-tiba ikan grouper lain berenang ke batu yang sama dan membuat ikan grouper yang ingin saya tembak menjadi kaget, teman-teman. Saya terus memandangi lubang batu ini, siapa tahu ikan groupernya kembali menampakkan diri. Dan saat saya sudah mematikan kamera dan ingin kembali ke permukaan, tiba-tiba ikan groupernya kembali menampakkan diri. Alhasil momen pas menembak ikan groupernya tidak terekam. HD, apa boleh buat, nasi sudah jadi bubur, tidak bisa diulang kembali. Tapi tidak apa, yang penting ikan groupernya sudah kita dapatkan. Dan ukurannya juga sudah lumayan besar, setidaknya mencapai 3-4 kiloan, teman-teman. Oh, ayah. Setelah mengamankan ikan grouper, di sini saya melihat ada ikan sweetlips yang berenang manja di bawah sana. Ikannya terlihat cukup jinak dan sudah lumayan besar juga. Mulai menyelam mendekat ke target, dan setelah dekat spray gun saya tembakkan dan boom, ikan sweetlipsnya berhasil saya dapatkan. Kembali menyelam ke dasar dan menembak ikan baronang sebagai penutup perburuan kita hari ini. Dan alhamdulillah ikan baronang yang saya incar bisa saya dapatkan. Ukurannya juga sudah bagus, teman-teman. Saatnya putar haluan dan kembali ke rumah. Dan untuk hasil perburuan hari ini ada beberapa ekor yang kami dapatkan. Untuk perburuan hari ini hanya 1 ekor yang kita jual, yaitu ikan grouper, dan timbangannya itu sekitar 4,8 kilo. Harganya 190.000 lebih, teman-teman. Lumayan. Dan ikan lain itu kita bagi-bagi. Oke teman-teman, mari kita kembali lagi ke hari ini, dan sekarang saya sudah berada di dasar lagi, dan di sini nampak banyak sekali ikan kipas dan ikan ekor kuning. Dan di sini terlihat beberapa ikan yang paling tua di lautan. Inilah bapaknya dari segala ikan. Saking tuanya ikan ini, sampai dia berjenggot, teman-teman. Makanya disebut ikan jenggot. Bergeser beberapa meter, di bawah sana terlihat sotong yang sedang termenung meratapi nasib. Saya mencoba fokus di sekeliling mencari temannya. Siapa tahu masih ada lagi yang tidak terlihat oleh mata. Tapi saya tidak menemukan apa-apa. Jadi saya kembali fokus ke sotong yang ada di depan mata ini. Dan tembakan pun dimulai. Dor! Seketika sotongnya langsung kaget dan mengeluarkan tintanya. Ukuran sotong kali ini juga sudah lumayan besar, hampir 3 kiloan. Kembali menyelam, dan kali ini saya menargetkan ke ikan baronang lagi yang berenang mendekat ke arah saya.
Dan tembakan hari ini juga sebagai penutup video perburuan kita kali ini. Jika live di rumah sudah habis, ikan baronang adalah pilihan utama untuk menemani sepiring nasi karena daging ikan baronang tiada duanya, teman-teman. Oke, saatnya kita naik ke atas perahu dan go to home. Untuk hasil perburuan hari ini sudah lumayan, teman-teman. Ada beberapa ekor yang kita dapatkan, ada ikan long nose, ikan swordfish, trevally, dan juga sotong batu yang bisa kita jual, serta beberapa ekor untuk kita jadikan lauk untuk menemani nasi di atas piring. Alhamdulillah kawan, hasil hari ini. Jadi ini untuk kita makan, teman-teman. Alhamdulillah kawan, baru selesai mandi, habis berburu ikan langsung nih, langsung terima uang guys. Ada merah-merahnya walaupun cuma 2 lembar. Oke teman-teman, jadi untuk hasil penjualan kita hari ini itu totalnya 248.000. Sotongnya 2,9 kilo, harga 40.000. Ikan long nose tadi sama ikan trevally itu 8,8 kilo, harga 15.000. Total 132.000 dan 116.000. Jadi jumlah keseluruhan hasil penjualan kita hari ini 248.000. Alhamdulillah ada yang kita jual dan ada untuk kita makan, teman-teman. Tetap bersyukur dan terima kasih telah bersama saya dari awal video sampai akhir video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.